Pemirsa, muncul kemudian sejumlah pertanyaan karena kasus serupa kerap terjadi belakangan. Kenapa kasus perundungan di lingkungan sekolah kerap terjadi? Apakah pengawasan sekolah dan juga orang tua terhadap anak-anak didiknya ini masih perlu diperhatikan lagi? Dan bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Kita bahas langsung bersama dengan Jasra Putra, ada dari Wakil Ketua KPAI. Selamat siang Pak Jasra. Selamat siang Mbak Nisa. Ya, Pak Jasra, terkait dengan kasus ini, aksi perundungan lagi-lagi terjadi dan dilakukan oleh anak di bawah umur Pak Jasra di dalam lingkungan sekolah. Sebetulnya apa yang terjadi Pak Jasra? Apakah korban yang selama ini berjatuhan tidak cukup membuat jerat dan juga mencegah aksi perundungan yang semakin marah Pak Jasra? Ya Mbak Nisa, pertama tentu kami berduka ya terkait korban yang di Sukabumi meninggal yang dianiaya oleh temannya dan termasuk juga tadi di Goa ya yang sampai pingsan. Yang saya kira semua orang tua tentu tidak menginginkan ya anaknya menjadi korban kekerasan, dan kita tentu siapapun pelaku kekerasan itu tidak dibenarkan ya, termasuk juga usia anak. Lalu yang kedua, memang 3 dosa pendidikan ini belum usai ya, perundungan, kekerasan seksual, kemudian intoleransi, itu masih terjadi di sekolah kita. Datanya ada, faktanya ada. Dan saya kira regulasi sudah sangat luar biasa ya, dan bahkan ada perubahan Permendikbud ya. Namun lagi-lagi kita melihat tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan belum efektif berjalan. Efektivitas itu bisa kita lihat misalnya tim PPK ini belum dilatih ya, bagaimana dia melihat sensitivitas terkait kekerasan. Ya tadi di Goa misalnya dia kan candaan mulai dari kelas 7 itu kan sudah merupakan perundungan dalam bentuk verbal. Karena terus berulang dibiarkan oleh pihak sekolah, pada akhirnya ini adalah puncak dari situasi yang tidak kita inginkan. Nah jadi saya kira tim PPK yang hampir 90% sudah terbentuk di seluruh Indonesia ini segera dilatih. Kemudian yang kedua, penanganannya harus serius. Jika sekolah terbatas untuk menangani ini, tentu harus ada rujukan. Di semua kabupaten kota hari ini sudah ada namanya unit pemberdayaan perempuan pelindung anak yang bisa diminta pendampingan, termasuk juga tenaga psikolog untuk menyelesaikan persoalan-persoalan anak kita yang ada di rumah. Nah yang ketiga, saya melihat dari pusat pendidikan kita juga belum berjalan secara efektif. Antara rumah, masyarakat, dan sekolah ini masih berjalan masing-masing gitu ya. Sehingga anak-anak kita ya, kalau kita lihat peristiwa Sukabumi kan berada di luar sekolah, kemudian yang Goa berada dalam sekolah. Tapi apapun itu ceritanya, tentu kita harus bertanggung jawab secara bersama-sama ya. Orang tua, masyarakat ya yang menyaksikan situasi kekerasan itu harus segera melerai, harus segera mengambil tindakan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu Mbak Nisa. Ya, selain dari regulasi yang Anda nyatakan tadi sudah sangat sempurna, kemudian juga dibutuhkan pelatihan dan juga peran juga dari masyarakat sekitar. Tapi kalau dari peran KPAI sendiri, mengapa kemudian pengawasan yang dilakukan oleh pihak sekolah ini masih belum cukup? Mengapa kerap kali aksi perundungan terjadi di lingkungan sekolah tapi tidak ada pengawasan dari guru itu sendiri? Iya, jadi kita melihat Mbak Nisa dalam kajian kita dan termasuk juga kita sampaikan baik ke Kemenak maupun Kemendikbud gitu ya. Pertama, guru kita ini kan tidak didesain untuk menyelesaikan problem-problem kekerasan di sekolah. Dia asik mengajar, kemudian di jam-jam tertentu dia masuk, ya menjalankan kurikulum gitu ya. Jadi kuncinya tentu tim PPK ini, pencegahan dan penanganan kekerasan ini gitu ya. Bagaimana misalnya melihat satu persatu problem anak kita gitu ya. Kemudian yang kedua, guru kelas juga melihat problem perundungan. Karena biasanya di kelas itu biang bully itu paling 1 atau 2. Tapi karena dibiarkan dan cukup lama, maka dia mengajak semua temannya gitu ya. Nah oleh sebab itu guru tentu harus dilatih ya bagaimana melihat, karena di Permendikbud itu kan sangat detail sekali gitu ya, soal perundungan itu gitu ya. Nah, bully verbal, fisik, dan seterusnya gitu ya. Dan ini jangan dianggap aib gitu ya, karena ada sebagian guru ditutup-tutupi, takut viral dan seterusnya gitu ya, sehingga penyelesaiannya tidak tuntas gitu ya. Anak-anak kita hari ini mungkin janjinya melalui WhatsApp, melalui media sosial yang mungkin guru tidak berteman di situ. Nah, oleh sebab itu
kita berharap ya di tingkat satuan pendidikan dan termasuk juga di kelas harus ada data-data terkait potensi-potensi bully oleh anak-anak kita sehingga kita bisa melihat satu persatu problem ini. Dan kita tidak terkaget-kaget seperti peristiwa ini karena bully ini kan mungkin tidak 2 hari 3 hari tapi cukup lama, dan bahkan mungkin saja di sekolah-sekolah sebelumnya dia juga menjadi korban mungkin karena dibiarkan pada akhirnya dia menjadi pelaku gitu ya. Jadi kerjasama ini penting gitu ya, orang tua, masyarakat dan juga guru, yang saya kira kalau sekolah tidak aman dan nyaman ya tentu kurikulum tidak bisa dijalankan. Karena anak-anak mungkin malas datang ke sekolah, kemudian pembelajaran yang dilakukan tidak menyenangkan karena dia ada orang yang di samping dia atau dalam kelas itu yang terus-menerus melakukan kekerasan gitu ya. Jadi penting bagaimana sekolah ramah anak yang menjadi kebijakan negara ini perlu kita wujudkan untuk semua anak gitu. Ya Pak Jasra, seperti yang Anda sampaikan tadi, selain kuncinya adalah di PPK. Nah, kalau kita lihat juga ini, tadi banyak sekali siswa yang ternyata hanya menonton begitu, dilainkan malah melerai mencari bantuan gitu. Apakah ini juga menunjukkan bahwa adanya budaya kekerasan atau menormalisasi perundungan di kalangan siswa, Pak Jasra? Apakah selama ini hukuman yang diberikan terhadap pelaku ini tidak menjerat pelaku begitu, Pak Jasra? Ya, karena dibiarkan cukup lama, pada akhirnya dia mengamplifikasi bahwa penyelesaian sesuatu yang dialami oleh anak-anak kita itu ya melalui pendekatan kekerasan gitu ya. Tapi kalau dia dicegah, diberitahu, dan bahkan duta-duta anti bully terus digerakkan di sekolah, maka pelaku-pelaku kekerasan ini bisa kita minimalisir gitu ya. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, tentu penyelesaiannya kalau ada anak mengalami tindak pidana, ya tentu kita punya Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak gitu ya. Tadi di Goa yang tadinya bisa berdamai ya, karena kalau perdamaian atau diversi itu kan tergantung keluarga korban. Ya tentu perspektif korban harus kita lihat gitu ya. Nah, sepanjang tidak dimaafkan oleh keluarga korban, maka proses hukum tetap berlanjut gitu ya, tetap sampai pada tuntutannya. Tapi kita berharap ya kasus-kasus bully seperti ini ya tentu tetap ada penegakan hukum gitu ya, sepanjang itu adalah di Undang-Undang Pelindungan Anak, sehingga nanti ada pembelajaran semua pihak gitu ya, termasuk juga keluarga dan termasuk juga anak itu sendiri, bahwa kesalahan yang dia lakukan kita berharap ini adalah bagian dari pembelajaran agar ke depan gitu ya dia lebih baik lagi gitu ya, agar ke depan dia sensitivitasnya terhadap teman, berteman dengan baik gitu, itu bisa dilakukan gitu ya. Walaupun ya tentang hak-haknya tetap dipenuhi ya, soal pendidikan, soal pendampingan hukum, dan termasuk juga memastikan rehabilitasi bagi anak korban gitu. Oke, baik Pak Jasra, terakhir dan singkat saja, kalau dari data kasus perundungan yang terdata adalah hasil laporannya, artinya ini apakah ada kemungkinan ada korban yang tidak berani melapor dan kasus ini tidak diketahui? Bagaimana KPAI dan juga pemerintah bisa memastikan bahwa lingkungan sekolah ini aman dan dapat melindungi siswa-siswinya? Ya, kalau terkait data kan sudah diketahui lah, 2022 itu kan dari 6 juta yang dilakukan asesmen nasional oleh Kemendikbud, itu kan 36% mengalami bully ya, baik itu pelakunya guru maupun siswa. Nah, saya kira kita tinggal bergerak bersama ya, instrumen sudah ada, kemudian program sudah bergerak gitu ya, kemudian bagaimana memastikan di satuan pendidikan ini betul-betul bisa saling bekerja sama gitu, karena sekolah tidak boleh sendirian, dan bahkan dengan keterbatasan itu harus mampu bekerja sama dengan lembaga pelindungan anak yang ada di kabupaten kota, kemudian termasuk juga pemerintah daerah gitu ya, sehingga lingkungan pendidikan ini memang lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita, sehingga sekolah menjadi rumah kedua bagi anak-anak kita. Sekolah merupakan tempat tumbuh berkembang yang tentu untuk mencapai cita-cita mereka, Mbak Nisa. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih atas informasi Anda, Pak Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI telah berbincang bersama kami di program Berita Satu Siang. Selamat kembali beraktivitas.